Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Ini calon-calon instruktur dari Office 365. Perkenalkan, nama saya Handi Pradana, di sini dari IT Network Simulek. Ya. Pada kesempatan ini akan sharing bagaimana dari materi-materi yang ada di Office 365. Baik, kita langsung saja. Jadi selama 3 hari nanti sebelum saya masuk, ada yang perlu dijelaskan dulu. Selama 3 hari ke depan, jadi Bapak dan Ibu akan langsung bagaimana mengenai mempelajari fitur-fitur yang ada di Office 365 dan sekaligus bagaimana sih cara menggunakannya di sini. Perlu diketahui juga Bapak dan Ibu bahwa ada lebih enaknya jika Bapak Ibu menggunakan laptop, ya, jadi bisa langsung aktivasi ke Office 365-nya. Kita langsung saja. Jadi untuk perkenalan untuk Office 365 itu apa sih? Ya, sebelum berlanjut, jadi kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam fitur Office 365 itu. Baik, kita langsung saja di sini. Jadi sekilas secara ini mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, Bapak dan Ibu, apa sih Office itu? Mungkin sehari-hari juga sudah menggunakan perangkatnya, aplikasinya, mulai dari Word, Excel, PowerPoint, itu sudah biasa ya setiap hari. Apalagi di masa pandemi ini, hampir semua guru itu setiap harinya membuat konten untuk belajar. Nah, di sini saya perlu perkenalkan dulu untuk Office 365. Apa sih yang dimaksud Office 365 itu? Jadi, Office 365 itu adalah sebuah aplikasi ya, kumpulan aplikasi dari Microsoft. Jadi bukan aplikasi baru tepatnya. Jadi ada beberapa kumpulan aplikasi, misalnya dari Word, Excel, PowerPoint, kemudian misalnya kalau mengenal OneDrive ataupun Suite, itu adalah salah satu kumpulan aplikasinya. Jadi kenapa dinamakan 365 hari? Di sini diambil dari hari ya, total setahun itu adalah 365. Jadi hampir setiap saat, baik itu kita membuka di laptop, komputer, ataupun handphone, pasti yang sehari-hari kita nggak akan jauh dari yang namanya pekerjaan ya. Baik itu di Sabtu Minggu pasti ada saja yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, maka dari Microsoft-nya adalah mengambil tema dengan 365 hari tanpa putus kita bertemu dengan menggunakan aplikasinya gitu. Aplikasinya apapun ya, pasti rata-rata untuk saat ini bagi pengguna terus yaitu adalah Microsoft Word ya, dari Microsoft ya semuanya, dari Office, Excel, PowerPoint, hampir semua rata-rata menggunakan dari produknya Microsoft. Nah, dari sini juga Office 365 itu juga bisa diakses ya dengan tim dari manapun dan dengan perangkat apapun ya. Dari perangkat apapun di sini, dari kapanpun, kemudian dari perangkat pun, itu semua device bisa, kecuali yang memang menggunakan sistem operasinya adalah Linux karena belum support untuk saat ini. Nah, dari sini ini juga ada bagaimana bisa menyelesaikan secara keseluruhan dari apapun, dari perangkat apapun ya, misalnya saja dari kemudian dari PC, Mac, tablet, phone, itu semua device bisa terkoneksi ya. Jadi untuk saat ini Office 365 memang sangat berguna ya bagi Bapak dan Ibu semua. Hampir semuanya menggunakan di sini. Di mana semua orang bisa menggunakan Word-nya untuk melakukan bukan hanya Word tapi untuk produk misalnya Excel, PowerPoint dan sebagainya. Sebentar, ini ada yang hilang suaranya. Mungkin masih ada yang mendengar suara saya? Masih jelas Pak, silakan. Masih jelas ya. Ya. Oke, jadi di sini untuk yang kita dapat menyelesaikan secara semuanya itu kapanpun, ya misalnya dengan menggunakan Word, bisa membuat suatu persuratan atau mengedit, kemudian juga untuk yang PowerPoint, Excel, untuk keuangan dan sebagainya. Ini kita bisa menyelesaikan kapanpun, dimanapun ya. Kemudian selain itu juga, mungkin ada Bapak dan Ibu yang memang sudah terbiasa dengan email dan kalender di sini untuk mengetahui to-do list apa sih yang akan kita kerjakan di sini.
Nah, selanjutnya di sini karena di sini nantinya email tersebut sangat berguna ya, apalagi misalnya dengan nama pribadi dan nama di belakangnya ada nama institusi, itu akan lebih keren dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan email-email yang gratisan ya, misalnya dengan gmail.com, Yahoo ataupun yang lainnya, itu akan lebih setidaknya meningkat ketika kita menggunakan email yang memang ada institusinya di situ. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah layanan menggunakan email dan sebuah kalender ya, kalender untuk mengatur schedule yang ada, misalnya meeting dan sebagainya di situ. Kemudian juga fitur-fitur yang ada di sini seperti untuk menyimpan, sinkronisasi, share file yang ada yang kita punya bisa menggunakan OneDrive-nya. Jadi OneDrive-nya bisa berkolaborasi ya, misalnya OneDrive, Yammer ataupun yang lainnya di sini. Bisa juga menggunakan dari email. Ini misi dan misinya dari Microsoft Office 365 ya, bagaimana kita bisa menyimpan, sinkronisasi, kemudian membagikan file yang kita miliki menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada ini. Nah, kemudian juga kita bisa membuat efektif untuk meeting ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang apalagi saat ini pandemi itu memang membutuhkan untuk yang meeting secara virtual itu dapat kita lakukan ya. Di Office 365 tersedia fitur-fitur misalnya seperti Skype ataupun Microsoft Teams. Itu bisa digunakan untuk meeting ya, selain yang Bapak dan Ibu sudah mengenal seperti Webex, kemudian Zoom, ataupun yang lain. Nah, di Microsoft sendiri sudah punya fiturnya, kalau misalnya Webex dan Zoom pastinya berbayar ya, jadi memang ada yang trial, tapi kalau misalnya menggunakan Microsoft juga sudah ada Microsoft Teams ataupun Skype, dan itu memang bisa diakses oleh siapapun tanpa harus punya akun. Si siswanya misalnya. Tapi kalau untuk gurunya tetap wajib punya akun untuk membuat room-nya seperti itu. Dan itu bisa diakses oleh sampai dengan sekitar 600 orang sekali Vicon ya. Nah, itu, selain itu juga fungsi dari Office 365 juga untuk menambah network. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan organisasi yang manapun ataupun para komunitas-komunitas di dunia pendidikan dengan berbagai macam eksekusi ya, berbagai macam fasilitas. Di sini bisa menggunakan sebuah layanan, sama seperti kita menggunakan aplikasi layanan sosial media di sini. Kemudian bagaimana sih kita dapat bergabung ya, membutuhkan apapun di sini dengan sebuah komunitas-komunitasnya bisa untuk semuanya. Pasti kita bisa sinkronisasinya ya. Bagaimana kita bisa memberikan suatu pengajaran di sekolah ataupun di dalam kelas, itu bisa memberikan sebuah pembelajaran dengan siswa apapun, dengan siapapun ya. Jadi untuk saat ini Office 365 itu memang sangat dibutuhkan ya, karena memang pada saat ini pandemi membutuhkan sebuah fasilitas-fasilitas yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba memperkenalkan fitur-fitur yang ada selain yang tadi ya. Nah, di sini untuk Office 365 dia memiliki beberapa fungsi ya. Ada mulai dari Pro Plus sampai dengan personal, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang pasti semua produk Microsoft Office 365 itu berbayar ya, baik yang sifatnya personal ataupun untuk layanan untuk di bisnis ya, dikecualikan untuk dunia pendidikan. Microsoft sendiri memberikan sebuah akun untuk pendidikan itu secara cuma-cuma ya. Dari Pro Plus, memang Pro Plus yang paling sempurna dari produk Microsoft, di mana semuanya lengkap ya, sampai dengan yang lainnya, sampai dengan versi desktop ataupun dari tingkat penyimpanannya di situ. Tapi untuk dunia pendidikan, yang edukasi di sini, ini tidak kalah penting juga, tidak kalah fiturnya juga. Jadi banyak fiturnya yang memang bisa kita gunakan untuk training-training yang digunakan untuk guru ataupun siswa di sini. Hampir semuanya bisa kita gunakan. Nah, kelebihannya apa sih dari Office? Di sini kita akan menyebutkan sebuah kekurangan kelebihannya ya. Jadi fitur-fitur di Microsoft Office 365 di sini adalah
bagaimana kita akan bisa mendapatkan sebuah penyimpanan ya, media penyimpanan itu sampai dengan misalnya minimal 1 tera dan maksimum adalah 5 tera gitu ya. Dari kita akan mendapatkan sebuah fitur-fiturnya mulai dari tanpa perlu menginstalasi untuk Microsoft Office-nya di desktop ya, karena bisa semua layannya bisa diakses dengan menggunakan webnya ataupun smartphone. Kemudian untuk akunnya tidak hanya diakses oleh satu PC saja, melainkan maksimum 5 device ya. Bisa misalnya 2 komputer, 2 laptop, dan 1 handphone. Itu bisa kita gunakan. Bisa digunakan di macOS ataupun Windows ya. Kemudian fitur-fiturnya juga ada bisa untuk chat, email, ataupun telepon ya. Itu untuk kelebihannya. Jadi untuk kekurangannya juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pasti untuk fitur 365 itu selain dunia pendidikan, dia berbayar ya. Bayarnya ini bukan beli putus, tapi bulanan ataupun tahunan. Yang pastinya harganya juga bisa lebih mahal. Bayangkan saja kalau untuk yang fitur personal, misalnya taruhlah sebulan itu adalah 20.000 per user dikali 1 tahun kali banyaknya user yang akan menggunakan. Itu otomatis estimasi biayanya juga akan membengkak. Nah, dengan dunia pendidikan nantinya akan diberikan secara cuma-cuma. Hanya saja tidak sembarangan ya. Jadi perlu ada verifikasi dari pihak Microsoft untuk sekolah A, B, dan C-nya seterusnya. Oke, selain itu juga untuk menerima update dari Office 365 tentunya harus terhubung melalui jaringan internet meskipun telah membayar biaya langganan ya. Ya, jadi memang untuk yang Office 365 ini pastinya akan menggunakan full internet ya, tapi tidak seperti kita menggunakan untuk video conference ya, seperti menggunakan Webex ataupun Zoom yang menguras kuota. Jadi nanti ini akan lebih simpel sedikit ya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu yang belum mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di Microsoft Office 365 ya. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya, mulai dari yang sederhana seperti Word, Excel, kemudian PowerPoint, itu yang sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan. Tapi di sini banyak juga yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, misalnya saja ada notes yang nantinya kita akan pelajari satu persatu seperti apa fiturnya untuk media pembelajaran di kelas ya. PowerPoint ini sudah terbiasa Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan adanya online ini nantinya kita dapat kolaborasi secara keseluruhan. Ini juga ada Microsoft SharePoint, di mana SharePoint ini adalah sebuah ibaratnya kita juga bisa membuat sebuah blog di sini ya. Misalnya saja kalau blog kan misalnya dengan menggunakan WordPress ataupun Blogspot. Nah, di sini kita bisa membuat dengan nama blognya blog sekolah. Jadi nama belakangnya nama kayak contoh kayak saya dari semua bisa membuat sebuah blog .simulate seperti itu. Ini juga di Microsoft SharePoint bisa membuatnya seperti itu. Ini Excel sudah terbiasa ya Bapak dan Ibu seperti ini menggunakannya. Nah, yang satu lagi di sini ini yang paling mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah mengenal tentang media pembelajaran ya, bisa itu PowerPoint ataupun yang lainnya. Ini Sway juga salah satunya termasuk ya. Bagaimana bisa membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Microsoft Sway. Jadi di dalamnya video, audio, kemudian 3D itu bisa masuk ke dalam sebuah pembelajaran di Sway ya. Sampai dengan terakhir adalah untuk membuat sebuah kolaborasi penugasan juga itu bisa dilakukan. Ini OneDrive yang tadi saya bilang media penyimpanan, di mana nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sebuah storage penyimpanan yaitu sampai dengan 5 tera ya. Walaupun di sini tapi kami sebagai admin juga tidak akan bisa melihat isi file Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu mau upload seperti apa itu sudah bisa langsung, sama seperti Google Drive kan kalau tidak di-share orang lain tidak akan bisa melihat isinya ya, seperti itu. Ini juga tadi saya sudah bilang Microsoft Teams
yang nantinya bisa digunakan untuk menelpon, kemudian chatting, ataupun melakukan meeting, video conference, ya, ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Office 365 itu bisa disatukan. Oke, itu sekilas untuk pengenalan dari Office 365. Sejauh ini sebelum saya mulai, saya lanjutkan. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya kembalikan dulu ke Mbak Sani. Ya, tampaknya belum ada Pak Andi, belum ada pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu mungkin bisa sambil ditampung ya pertanyaannya. Kalau di tengah jalan ada pertanyaan, silakan langsung ketikkan saja di kolom. Silakan dilanjutkan Pak Andi. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Jadi sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu, ada baiknya Bapak dan Ibu bisa mencoba terlebih dahulu untuk mengakses ke alamat ini ya. Sebentar. Di mana nanti di situ sudah bisa menggunakan. Ini adalah artinya untuk login ke layanan Office-nya ya. Dan jangan lupa setiap akun itu ada namanya ya. Jadi setiap peserta akan mendapatkan akun untuk mengakses Office 365 tersebut. Jadi untuk login panelnya nanti bisa diakses di sini, portaloffice.com. Kemudian untuk akunnya silahkan dapat melihat di s.id VC Jabar akun. Ya, silahkan dicek terlebih dahulu namanya, atau ada yang memang belum dibuatkan akunnya, silahkan dapat akses ke alamat tersebut untuk dicek ya. Untuk melihat di sana juga ada passwordnya, masih random sebetulnya untuk passwordnya. Jadi bisa langsung diganti sendiri ya untuk akunnya. Nah ini silakan untuk akun-akunnya silakan dapat dilihat seperti ini ya. Oke, silakan dicek satu persatu terlebih dahulu. Apabila memang ada yang belum dibuatkan, silakan untuk melakukan japri. Sebelum saya mulai untuk masuk ke materinya. Jadi silakan Bapak dan Ibu cek akunnya. Kemudian setelah itu coba login terlebih dahulu ya, karena di sini virtual, jadi saya tidak bisa memperhatikan satu persatu. Yang penting kalau misalnya memang ada pertanyaan atau belum dibuatkan akunnya, silahkan cek terlebih dahulu ya. Kan Mbak Sani sebelum saya masuk ke ini dicek terlebih dahulu ya untuk akunnya masing-masing. Ya. Baik Pak Andi, saya sertakan juga linknya Bapak Ibu di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung copy paste aja linknya di kolom chat. s.id visi Jabar akun ya Pak ya? Ya, visi Jabar akun, silakan. Oke. Ya ini sekaligus menyambung pertanyaan dari Ibu hilang. Pertanyaan dari Ibu Diana, apakah akun Office 365 ini dapat diakses selamanya atau akan ada batas waktu? Kemudian dari mana kita bisa mendapatkan akun tersebut ya? Bapak Ibu silakan cek akunnya di s.id visi Jabar akun. Sudah ada di kolom chat. Saya ketikkan di kolom chat ya. Kemudian terkait akun apakah bisa digunakan untuk selamanya Pak Andi? Ya, untuk akun silakan, karena Bapak dan Ibu menggunakan akunnya dari Simulek ya. Jadi selama kami tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti ada akunnya disalahgunakan, itu silakan dapat digunakan selama-lamanya tanpa ada apapun ya, tanpa ada pungutan biaya sama sekali ya di situ. Jadi nanti kita akan berikan akses untuk Bapak dan Ibu untuk membuat akun, termasuk dengan ketika nanti akan melakukan diseminasi, silakan dapat menghubungi kami untuk diberikan akunnya secara gratis. Ya. Oke, ini tampaknya untuk akses butuh password ya Pak? Ini sudah saya berikan sih di sini, jadi ada passwordnya. Di sebelah kanannya itu ada passwordnya, jadi username-nya, kemudian ada password. Passwordnya silakan diganti sendiri ya. Untuk masuk ke file yang tadi Pak, ke yang SID Pak. Ini. Sebentar. Ya, s.id visi Jabar akun. Silakan terlebih dahulu untuk di ya, akses. Munculnya butuh akses Pak, butuh password. Oh ya, maaf, passwordnya adalah Jabar bisa.
Ya. s.id Ya. garis miring isi Passwordnya adalah passwordnya Jabar Bisa. gabung semua ya Pak? Gabung semua, Jabar Bisa. Oke. Silakan Bapak Ibu cek kembali di kolom chat. Sudah saya ketikkan. Linknya s.id garis miring visi Jabar akun, passwordnya Jabar Bisa. Ya, sampai terlihat di sini adalah fiturnya. Jadi nanti kalau sudah login, nanti akan terlihat fitur-fiturnya. Baru nanti kita akan masuk ke materi-materi dasar ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Jadi inilah yang ketika kita sudah bergabung, sudah join di Office 365-nya. Gitu. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan akses dulu dan nanti mohon diganti ya passwordnya karena ini terpublish. Jadi setelah sesi ini Bapak Ibu yang sudah punya akun, silakan ganti passwordnya supaya tidak bisa diakses oleh peserta yang lain. Baik Pak, sekalian kita masuk ke pertanyaan ya dari peserta yang sudah coba-coba. Saya sudah masuk ke akun, tetapi ketika mau update password, tidak bisa. Alasannya that's not your current password. Oke. Ya, nggak apa-apa. Sementara memang sebelumnya saya ngaktifin passwordnya itu harus izin admin ya. Karena ini belum saya setting lagi, jadi nanti setelah dari sini saya akan buka aksesnya. Untuk sementara saya belum mengingatkan bahwa untuk sementara belum bisa diganti. Nanti setelah fitur kita selesai baru bisa diganti. Karena kemarin butuh approval dari admin. Ya. Oke, Mbak Sani kita tahan dulu untuk ininya. Saya coba akan sedikit menjelaskan materi-materinya sekilas aja, nggak bakal banyak kok untuk hari ini Bapak dan Ibu. Jadi di hari pertama ini adalah sebuah perkenalan ya, perkenalan dari fitur-fitur Office 365 saja. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ya, nantinya akan terlihat bahwa ada aplikasi-aplikasi standar ya, yang memang sudah ada seperti Word, Excel, PowerPoint. Itu memang sudah bawaannya dari Office 365. Selain dari itu juga, yang pertama yang akan kita pelajari dari sini, karena Bapak dan Ibu sudah menggunakan akun ya, akun dengan domainnya adalah jabarvc.myid ya, atau vc jabar vc.jabar.myid. Ini kan lebih terlihat lebih bagus ya, lebih elegan untuk penggunaan emailnya ya. Jadi apalagi Bapak dan Ibu memang calon-calon instruktur untuk yang memang aktif di Jabar ya, virtual Jabar, jadi ada baiknya nanti bisa menggunakan akun yang diberikan ya, seperti ini. Ini adalah akun resmi dari Bapak dan Ibu selaku dari virtual coordinator ya, dari Jabar. Ini yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama, bagaimana sih materinya di Office 365 itu adalah menggunakan layanan emailnya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau misalnya memang sudah terbiasa dengan misalnya dengan Gmail, ada Microsoft juga sudah menggunakan ada yang namanya Outlook ya. Jadi Outlook itu adalah sebuah layanan email yang memang dibuat oleh dari Microsoft sendiri gitu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan dari Gmail dan Outlook yang Bapak dan Ibu gunakan sekarang, Gmail ketika email gratisan maksimum penyimpanannya adalah 15 GB ya. Nah, kalau untuk Outlook yang Bapak dan Ibu gunakan sekarang adalah kurang lebihnya maksimumnya adalah 50 GB. Nah, ini adalah tampilan dari sininya ya. Jadi perbedaan dari yang mendasar ketika menggunakan Gmail yang versi gratis ya. Versi gratis adalah 15 GB. Kemudian untuk yang Outlook emailnya saja ini adalah sudah 50 GB. Itu perbedaannya yang mendasar ya dari beberapa. Untuk fitur-fiturnya tidak ada perbedaan dari layanan email sebelumnya. Kita dapat membuat sebuah email, kemudian menerima email, mengirimkan, kemudian membuat sebuah lampiran dan sebagainya ya. Jadi yang pertama yang Bapak dan Ibu akan melakukan, silakan nantinya buka untuk Outlook ya. Pengenalan Outlook ini untuk pengenalan fitur-fiturnya saja, apa saja. Ini biasa digunakan bukan cuma untuk
para instruktur TOT aja. Nanti para peserta yang akan diberikan training juga itu bisa langsung diberikan emailnya. Karena untuk saat ini misalnya kayak siswa ketika akan melakukan mengikuti lomba-lomba misalnya seperti LKS ataupun yang lainnya pasti membutuhkan sebuah email yang memang dia menyatakan status dari sekolah tersebut, instansi tersebut. Jadi ada baiknya siswa juga nanti bisa menggunakan layanan email yang memang diberikan oleh yang intinya ada nama belakang dari sebuah instansi ya. Itu lebih elegan dibandingkan ketika kita menggunakan sebuah layanan email yang memang gratisan, apalagi dengan nama-nama yang alay. Nah, yang pertama di Outlook ini kita nggak akan berbeda jauh dari email-email yang ada ya, email yang sebelumnya sama, jadi bisa membuat sebuah email. Ya, fiturnya juga sama saja seperti yang ada, diberikan ke siapa, kemudian ada di tembusannya untuk siapa, ada juga untuk subjek dan kemudian untuk fitur-fitur isi dari email tersebut ya. Itu, jadi hampir semua layanan email itu sama, hanya saja nanti sisi perbedaannya itu yang dari storage yang membedakan. Itu yang pertama di sini. Ya, jadi untuk yang pertama kita masuk ke dalam sebuah layanan email Outlook. Outlook itu adalah untuk sebuah layanan email yang baik itu digunakan untuk pribadi ataupun untuk pekerjaan. Nah, biasanya paling banyak ketika kita menggunakan email adalah untuk menggunakan di layanan sosial media. Pasti membutuhkan sebuah email. Ya. Itu. Jadi yang pertama bagaimana mengelola menggunakan email itu untuk menjadwalkan ya, mengagendakan. Yang pertama di sini yang pasti bisa, kalau saya perhatikan Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan email ya, sudah biasa, jadi tidak akan banyak perbedaan bagaimana cara mengirimkan email, kemudian bagaimana menerima email itu sudah bisa gitu. Kenapa ini diberikan di TOT ini? Karena Bapak dan Ibu nantinya akan mungkin akan menghadapi bagi orang yang memang terbiasa dengan salah satu platform yang saya menyebutnya ini platform, baik itu Gmail ataupun Outlook, itu adalah sebuah platform. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu akan menghadapi bagaimana peserta yang memang terbiasa dengan Gmail, begitu dialihkan dengan Outlook, kok berbeda ya, berbeda tampilannya ya. Dari sini ini adalah tampilan dari Outlook-nya, bagaimana semua fitur-fiturnya mulai dari email ya ditujukan ke siapa, kemudian tembusannya ke siapa, subjeknya itu seperti apa, dan langsung dikirimkan filenya ya. Ini adalah salah satu layanan yang ada di Outlook, hampir semuanya sama. Selain itu juga nggak beda jauh dari yang ada, email yang ada juga bisa untuk membuat sebuah grup ya, grup untuk mengirimkan broadcast ya, artinya mailing list ya. Jadi bisa dibuat broadcast ke semua pengguna email yang di dalamnya ada. Ini ada sebuah grup, bisa membuat sebuah grup di sini. Jadi bisa membuat siapa saja yang isinya apa saja, misalnya untuk komunikasi pekerjaan, misalnya sebuah project itu bisa langsung deskripsinya, dan kemudian juga ada juga untuk yang sifatnya public ataupun private. Kalau public artinya di luar orang yang ada di akun tersebut itu bisa masuk, tapi kalau private hanya untuk internal, artinya untuk kalangan yang memang mempunyai akun itu sendiri ya, itu sifatnya. Perbedaannya di situ. Jadi untuk membuat email tinggal new message saja. Kemudian untuk yang grup tinggal nanti buat grup baru. Perlu diperhatikan juga Bapak dan Ibu, nanti untuk layanan Outlook ini bisa sinkronisasi ya, bisa sinkron dengan Gmail ya. Jadi nanti kalau misalnya terbiasa dengan Gmail, sudah punya akun di Gmail misalnya, itu bisa disinkronkan untuk emailnya, bisa masuk ke dalam sebuah Outlook. Nah, Outlook ini bisa juga diakses ya, bukan hanya versi web-based, tapi juga dengan aplikasi yang bawaan dari Microsoft-nya, Microsoft Windows, mau itu Windows 10, Windows 7, ataupun 8. Ya. Ada yang namanya Outlook juga. Nah, ini seperti ini, sama. Kalau untuk di smartphone juga sama, silakan nanti buka untuk pengguna Android di Play Store, ataupun di pengguna iPhone, ada di App Store ya. Silakan buka
untuk aplikasinya di Outlook. Jadi nanti secara emailnya, email dari Gmail atau email dari akun Microsoft Office-nya bisa disinkronkan seperti itu. Ya, sampai sini Bapak dan Ibu. Jadi untuk layanan email, saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan fitur-fiturnya karena memang hampir sama. Ada apa saja sih fiturnya. Jadi ya seperti email biasa, email untuk misalnya adalah mengirimkan email, menerima email, kemudian membuat grup. Ada juga untuk yang memang membuat schedule ya, schedule di Outlook ya. Misalnya masuk ke dalam sebuah meeting, agenda meeting. Tapi ini berbeda file di sini. Ya, berbeda file ada yang namanya kalender. Tapi dia saat sinkron dengan Outlook ya. Ini kalau fitur di Outlook-nya itu hanya sebatas email biasa ya, nggak ada yang lain. Hanya saja kelebihannya adalah storage-nya yang bisa sampai dengan 50 giga untuk satu akun ya. Jadi kalau Gmail satu akunnya 15 giga, kalau Office 365 satu akunnya adalah 50 giga. Itu di luar dari storage-nya ya. Jadi kalau Gmail 15 giga itu udah include. Oh ya, email, kemudian ya Google Drive-nya 15 giga pokoknya. Tapi kalau OneDrive, kalau misalnya dari Office 365, perbedaannya adalah bisa menggunakan emailnya saja sampai dengan 50 giga, kemudian OneDrive-nya sendiri terpisah menjadi 5 tera maksimum, seperti itu. Itu ya Bapak dan Ibu untuk secara singkatnya. Jadi untuk pengenalan pertama, yaitu adalah layanan menggunakan Outlook ya. Jadi email ini nantinya bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu selaku VC untuk menggunakan aktif email dari akunnya sudah diberikan ya, akun Jabar. Ya, itu artinya sudah resmi sebagai calon instruktur dari Jabar. Artinya nanti Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan pengajaran untuk sharing ke murid-muridnya ya. Itu yang diberikan, jadi lebih enak melihatnya dibandingkan ketika kita menggunakan layanan email gratis misalnya. Nah, seperti ini kan lebih terlihat instansinya, lebih terlihat oh ini jelas dari kayak saya pribadi, dari saya Malik dan Sinio ya, untuk emailnya seperti itu. Jadi bisa digunakan berbeda dengan misalnya dengan nama yang menggunakan Gmail, karena Gmail adalah salah satu perusahaan dari Google ya. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau dengan nama instansi kan lebih elegan, misalnya dengan SMK A seperti ini. Nah, ini adalah salah satu yang memang lebih familiar dibandingkan dengan layanan-layanan. Jadi untuk sementara saya akan skip terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu nanti setelah dari sini bisa mencoba mempraktekkan menggunakan email dari Outlook ya. Fiturnya sama seperti layanan email biasa. Gitu. Kemudian yang kedua itu bisa masuk ke dalam sebuah OneDrive ya. Jadi ini juga sama, aplikasinya bisa diakses, bisa via web, bisa via desktop, yang Bapak dan Ibu ketika menggunakan Windows, ataupun bisa menggunakan smartphone. Hampir semuanya sekarang ketiganya bisa diakses secara keseluruhan. Ini juga fiturnya, ini yang fitur yang sederhana ya Bapak dan Ibu, tidak ada penambahan apapun, ibaratnya hanya untuk menyimpan file ya. Tapi jelas tadi perbedaan saya sudah jelaskan bahwa ketika kita menggunakan versi yang gratisan misalnya dari Google ataupun dari Microsoft yang versi gratisan juga, itu diberikan maksimum adalah 15 giga. Nah, dengan menggunakan akun yang Bapak dan Ibu gunakan sekarang adalah bisa diakses, bisa menyimpan file dengan 4 tera maksimum ya, maksimum 5 tera. Tapi untuk sekarang diaktifkannya adalah 4 tera gitu. Ya. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer menyimpan semua file-file saya di OneDrive. Kenapa? Karena pekerjaan saya kan fleksibel, mobile. Jadi tidak harus selalu standby di kantor, tapi sewaktu-waktu pasti akan keluar juga. Nah, di situ saya pasti nggak mungkin harus satu persatu bawa flash disk untuk mengkopikan file, misalnya yang sudah diedit, kemudian dipindahkan lagi ke laptop, begitu sampai di kantor harus ngedit, buka flash disk lagi yang sudah diedit. Itu tidak efisien untuk saya. Jadi kebanyakan saya menyimpan semua file dokumen itu di OneDrive, jadi bisa sinkron kapan saja. Jadi ketika saya mau mengerjakan di rumah, bisa membuka file yang sudah dikerjakan di kantor di
OneDrive tersebut ya. Ini untuk file-filenya yang sudah ada, misalnya untuk dokumen, untuk foto, semuanya saya simpan di sini. Kenapa? Khawatir karena tipikal hard disk ya, media penyimpanan kita, baik itu di laptop ataupun PC, pasti ada masanya. Masanya maksudnya seperti apa? Yang namanya elektronik, pasti lambat laun akan mudah terpengaruh ya. Misalnya saja udah mulai dari hard disk sudah mulai dead sector, jadi aksesnya lambat, ataupun yang lainnya, trouble. Nah, saya mengkhawatirkan ketika jangan sampai terjadi ketika misalnya barang yang sehari-hari seperti komputer atau laptop itu terjadi kerusakan. Nah, ketika terjadi kerusakan seperti itu, datanya mau di mana? Gitu. Ya, datanya bisa disimpan di mana di situ. Nah, di sini saya coba jelaskan sekilas ya tentang OneDrive. Di sini OneDrive ini adalah sebuah cloud ya. Cloud-nya dari Microsoft Office ya. Itu bisa menyimpan sebuah apapun yang kita inginkan yang dapat dikelola oleh organisasi kita. Misalnya saja untuk dokumen, foto, ataupun file-file yang memang sering kita gunakan di sini. Misalnya saja kita sering download film, tapi begitu sampai di hard disk kita udah penuh hard disk kita. Nah itu mau dihapus juga sayang, ataupun mau dibuang, dipindahkan juga nggak ada space lagi. Nah kita bisa menyimpan di OneDrive tersebut gitu. Ya bisa digunakan untuk sebuah aktivitas. Ya. Kemudian ini juga bisa diakses di PC ataupun yang menggunakan Mac ya. Produk Apple bisa diakses di versi desktopnya, kemudian bisa diakses versi online-nya di onedrive.com ataupun bisa diakses di smartphone ya. Baik itu dari Microsoft Phone, kemudian App Store ataupun Google Play dari Android ya di sini. Nah, ini juga ada juga untuk fungsi-fungsinya, seperti saya sudah bilang, ada untuk penyimpan file, ya, bisa untuk file dokumen, musik, film, ataupun yang lainnya, masih banyak lagi, itu yang bisa disimpan. Hanya saja yang tidak bisa disimpan di sini adalah sebuah virus, ya. Jadi kalau ketika Bapak dan Ibu menyimpan sebuah aplikasi yang terindikasi ada virus, itu tidak bisa dilakukan, gitu. Tidak bisa disimpan, dia langsung akan menghapus. Ya tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Kemudian juga ini ketika kita akan mengupload dari tablet ya ataupun dari smartphone, itu tampilannya adalah seperti ini fiturnya. Jadi sama saja. Kemudian juga ada untuk share ya. Jadi fitur-fiturnya sama seperti media penyimpanannya lain. Bagaimana kita bisa menyimpan sebuah file dokumen kita yang kita inginkan ya. Misalnya saja kayak foto ataupun kemudian ada dokumen, Word, Excel, PowerPoint yang memang dikerjakan untuk kolaborasi seperti itu. Nah, ini juga semuanya jadi dapat tersinkron ya. Jadi kita dari OneDrive itu bisa membuat sebuah file yang sederhana yang paling sering kita gunakan dari mulai PowerPoint, Word, kemudian Excel itu paling sering kita gunakan buat misalnya contoh kayak di Google Drive paling sering ya 3 ini ditambah dengan mungkin dengan form ya. Tapi hampir semua pasti layanannya menggunakan seperti ini yang bisa kita sinkronkan. Nah di sini bisa kita buatkan ya. Jadi di OneDrive ini semuanya base-nya adalah base web ya. Jadi lebih enaknya seperti itu. Jadi sinkronnya otomatis langsung. Memang bisa saja ketika kita menggunakan aplikasi desktop bisa langsung di-save ke OneDrive langsung ya. Jadi penyimpanannya tetap 2. Kalau saya pribadi nanti nyimpan 2, tapi tetap sinkron ke media penyimpanan di cloud-nya seperti itu. Kemudian bisa mengedit dokumen ataupun kolaborasi dengan yang lainnya. Sama seperti media penyimpanan yang lainnya ya, bisa kolaborasi juga gitu. Jadi nggak perlu copy paste lagi. Misalnya yang udah diedit oleh A, diedit sama teman, dipaste lagi, diperbaiki dan semuanya itu sangat capek ya bolak-balik tersebut. Jadi kita nggak perlu capek, menggunakan online saja semuanya secara keseluruhan. Nah, tadi saya sudah bilang
ibaratnya kita menggunakan yang premium ya Bapak dan Ibu. Jadi akun-akun yang sudah diberikan itu adalah akun premium, di mana storage yang tersedia adalah minimal 1 GB dan maksimum adalah 5 GB. Nah, untuk yang sekarang Bapak dan Ibu sudah diaktifkan, sudah 4 tera yang diaktifkan. Saya percaya Bapak dan Ibu ketika hanya menyimpan sebuah file dokumen, 10 tahun juga nggak akan habis untuk file 5 tera. Ya, file dokumen yang isinya hanya Word, Excel, PowerPoint. Gambar juga masih kemungkinan besar nggak akan habis untuk 5 tera. Kecuali kalau memang Bapak dan Ibu memang maniak untuk menyimpan, misalnya setiap agenda di mana selfie, hampir setiap hari selfie, ataupun membuat video itu mungkin akan habis 5 tera. Tapi kalau hanya untuk dokumen, yang isinya hanya Word, Excel, ataupun PowerPoint, itu tidak akan habis 5 tera selama 10 tahun. Ya, itulah kelebihan dari premiumnya yang kita gunakan di sini. Baik, Bapak dan Ibu, selain itu, ya, jadi itu ada penjelasannya, dalam singkat. Nah, kalau untuk yang di Word, di OneDrive ini, itu bisa langsung ya, bisa langsung menyimpan seperti apa nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat, di sini ini udah hampir banyak file-file dokumen saya yang memang nggak pernah saya simpan di laptop. Jadi saya selalu menyimpan file itu selalu untuk di OneDrive ya. Jadi saya selalu simpan di sini. Jadi ketika butuh apapun, saya nggak perlu buka file-file yang lain. Ya, misalnya contoh saya akan buka file Word-nya. Ya, file Word seperti ini. Nah, di sini saya nggak perlu download. Ya, nggak perlu download. Jadi tinggal bisa langsung diedit di sini. Ini sudah langsung masuk. Ya, sudah langsung masuk dan bisa diedit langsung seperti ini. Ini enaknya seperti itu. Jadi nggak ada bedanya dengan Word yang versi desktop di situ. Jadi ketika sudah masuk ke dalam media penyimpanan, maka kecil kemungkinan untuk bisa diganti oleh terkena virus, itu kecil kemungkinan. Karena memang dari fitur OneDrive ini sudah sangat protektif ya. Apalagi yang berbau virus itu sudah tidak dapat masuk di sini. Jadi ketika saya butuh online, butuh cepat, ya sudah saya buka akses di sini, jadi bisa secara keseluruhan bisa akses filenya. Ini bisa langsung diedit seperti ini. Ya, ini salah satunya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan fiturnya Microsoft Office, isinya terutama Word, itu bisa langsung kolaborasi ya. Jadi silakan masuk dulu. Jadi untuk yang pertama bisa langsung bisa membuat ya, ini mengenal fitur-fiturnya di OneDrive apa saja. Misalnya ada menu New, bisa membuat Word dokumen, kemudian Excel, PowerPoint, OneNote, ataupun form untuk Excel, kemudian linknya. Ini yang bisa kita bisa sinkronisasi. Hanya saja hati-hati ketika kita melakukan sinkronisasi dari cloud ke laptop. Udah banyak penumpang yang masuk, udah penuh, dan itu udah nggak bisa lagi di apa-apakan. Hanya tinggal jalan saja, jadi tidak bisa menambah ataupun mengurangi lagi. Ketika kita melakukan sinkronisasi ya. Kemudian untuk otomatis, ini adalah sebuah layanan untuk membuat sebuah flowchart. Suka fitur-fitur untuk online, di sini ada layanan untuk flow-nya seperti apa. Mau seperti approval, jadi setiap orang minta akses harus di-approve dulu, ataupun masing-masing. Jadi kalian Bapak dan Ibu untuk mengakses tadi akun yang tadi yang saya sebutkan, layanan Excel ya, Excel yang tadi maaf. Nah ini itu kan meminta masukkan password terlebih dahulu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi inilah layanan-layanan yang sederhana yang bisa kita gunakan. Jadi untuk sementara silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan uji coba terlebih dahulu ya, Outlook, kirim email dan menerima email, balas-balasan, kemudian coba upload materi ke OneDrive. Silakan dicoba terlebih dahulu sambil saya akan menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu. Silakan Mbak Seni. Baik,
Sudah ada banyak pertanyaan, Pak Andi. Terima kasih sudah menjelaskan sekilas tentang fitur-fitur yang ada di Office 365 dan juga fitur lanjutan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk. Mohon maaf Bapak Ibu jika pertanyaannya kira-kira sudah ada yang pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh peserta yang berbeda, kami akan men-skip ya. Jadi saya akan coba cek satu persatu pertanyaan dari Ibu Yuliawati Mulyana tentang cara mengambil data dari OneDrive yang sudah disimpan. Apa mau dibahas sekarang atau nanti Pak yang OneDrive? Mengambil data maksudnya dipindahkan ke laptop ya? Atau dari laptop ke OneDrive? Mungkin mau download ya mungkin. Atau mau kita tanyakan lebih lanjut? Karena ada dua versi, Ya. jadi ketika sinkron itu mau sinkron dari OneDrive atau dari OneDrive ke laptop, ya. Ke laptop atau dari laptop ke OneDrive. Itu sama-sama. Jadi kalau misalnya saya pribadi saya nggak pernah sinkron ke laptop karena storage-nya lumayan kecil punya saya di laptop. Jadi untuk butuh apapun ya sudah saya edit online aja gitu. Jadi nggak pernah sinkronin langsung ke laptop ya karena data saya udah lumayan banyak sampai 1 tera. Jadi nggak mungkin juga masuk ke laptop. Oke. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan juga di awal ya, kalau untuk mau sinkronkan antara OneDrive dengan laptop, silakan dicek kembali storage yang tersedia di laptop ya, Bapak Ibu. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Ada Pak, sebentar sambil saya filter ini. Dari Ibu Luki Lestari, update password saya belum berhasil, jadi belum bisa sign in. Username sudah bisa digunakan. Bagaimana ini Pak? Akunnya sudah tidak bisa digunakan, tapi sudah berhasil. Akunnya bisa digunakan, tetapi ketika belum bisa mengupdate password. Jadi tadi mencoba mengedit atau mengganti password, tetapi tampaknya tidak berhasil. Ya, tadi sudah saya bilang bahwa untuk sementara masih belum bisa edit password karena kemarin saya pada saat yang membuat akunnya tidak mau checklist untuk permintaan password sendiri. Gitu. Jadi nanti setelah ini saya aktifkan dulu terlebih dahulu fiturnya untuk mengganti password sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita tunggu ya. Baik, untuk informasi bagi seluruh peserta juga, jadi tidak hanya untuk Ibu Luki Lestari saja, jadi silakan nanti nunggu dulu sesi ini selesai, nanti Bapak Andi akan mengaktifkan fitur untuk mengganti password secara mandiri oleh Bapak Ibu. Selanjutnya baru nanti Bapak Ibu bisa mengganti password yang tadi sudah diberikan. Kita lanjutkan ke Ibu Safitri Mutia. Saya waktu mau login masuk menggunakan email yang diberikan, yaitu safitrimutia@visijabar.my.id. Kemudian muncul tulisan that Microsoft account doesn't exist. Enter a different account. Oke. Apakah mungkin ada kekeliruan pengetikan atau? Oh baik, yes. Ibu Safitri baru saja mengkonfirmasi sudah teratasi. Baik, saya tahan Ibu pertanyaannya. Sudah Ibu konfirmasi sekarang. Terima kasih Ibu Safitri sudah mengkonfirmasi. Jadi kami tidak perlu mengecek kembali. Lalu untuk dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gaos, password nggak bisa masuk. Baik, nanti yang passwordnya belum bisa masuk nanti ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kami akan fokus dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang teknis lebih ke materi. Untuk yang terkendala di akun dan password mungkin nanti bisa kita cek kembali. Lalu pertanyaan dari Ibu Ikma Trisa. Oke, tiap kali mengakses aplikasi dari akun Visi Jabar selalu membuka aplikasi dengan akun Office yang lainnya. Baik, ini tadi sudah dijawab juga, jadi silakan log out dulu ya, atau sign out dulu dari akun yang lama, kemudian silakan gunakan akun yang baru untuk mengakses. Lalu pertanyaan dari Ibu Ririn. Oke, ketika Ibu Ririn membuka OneDrive, akses deny. Kenapa? Mungkin akunnya berbeda atau bagaimana? Diperhatikan ada solusi juga, Pak Andi? Misalnya nih gini, untuk yang deny, biasanya itu ada akun yang memang
sudah nempel ya, misalnya sudah pernah menggunakan OneDrive yang gratisan, versi gratisan. Nah, begitu kita ketika diberikan akses yang sama, itu akan membutuhkan local deny. Jadi coba gunakan, kalau misalnya menggunakan Chrome, gunakan mode private di browsernya, atau ketika menggunakan Firefox, gunakan mode private juga ya. Misalnya mode private seperti ini, mode pribadi ya. Mode pribadi, silahkan masuk saja langsung ke onedrive.com. Nah, silakan login ya, sign in dengan email yang ada, jangan yang diberikan yang tadi ya, email atau akun yang tadi gitu. Nah, silakan gunakan langsung saja, biasanya sih tidak ada permintaan untuk deny ya, mungkin nanti bisa dibantu bahasanya ditampilkan deny seperti apa. Ini dengan akun yang berbeda itu bisa masuk, biasanya seperti itu. Atau juga salah masukkan password, biasanya ada keterangan ya. Nah, ini nggak ada masalah sih Bu, jadi silahkan coba terlebih dahulu. Yang mungkin bahasanya bisa dibantu untuk share akses biar bisa dilihat kesalahannya di mana gitu. Silakan bahasa ini. Oke, sebentar, sepertinya bahasa ini tidak terdengar suaranya. Saya akan coba ya, baca. tes sudah jelas? Ya, tadi sempat hilang suaranya Mbak. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bapak Alam Bahtian, bagaimana caranya agar email di Outlook bisa diakses di handphone? Oke, baik. Outlook, sebentar saya ambil kabel data dulu. Saya akan coba share. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Andi, bagi peserta yang punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom chat, atau jika ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Andi, boleh klik tombol raise hand yang ada di bagian bawah dari layar Webex Bapak dan Ibu, atau jika menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa klik tombol menu titik 3, nanti di sana ada pilihan tombol raise hand. Kami akan aktifkan mikrofon Bapak dan Ibu supaya bisa berinteraksi dengan Bapak Andi secara langsung. Kita tunggu. Ya, saya akan coba sharing dari handphone ya. Silakan. Sebentar, mungkin sekitar butuh 10 menitan. Oke. Untuk sharing, bagaimana saya akan coba sharing dari handphone untuk buka Outlook ya. Sebentar. Sebentar. Nah, jadi ini sudah. Ini tampilan di handphone saya terlihat semua. Ya, ini handphone saya. Jadi ketika ingin menggunakan Outlook ataupun OneDrive, ini adalah screen. Jadi ini ada produk dari Microsoft yang saya gunakan ya, Office 365. Ini ada OneDrive, install sendiri, kemudian ada Outlook, bisa install sendiri. Kemudian ini adalah aplikasi Office yang di dalamnya terdiri dari Word, Excel, PowerPoint. Jadi satu aplikasi saja. Jadi bisa silakan untuk masing-masing bisa melakukan instalasi di Play Store ya. Play Store itu bisa langsung diklik instalasi misalnya untuk Outlook untuk mensinkronkan di email ya, atau juga bisa langsung masuk ke menu setting pengaturan ya. Pengaturan ada di account and synchron, pilih yang Office.
Ini karena saya di handphonenya ada fitur Office, jadi bisa langsung masuk ya. Silahkan. Jadi nanti kalau misalnya mau menambahkan akun, Outlook sendiri bukan hanya untuk Microsoft saja ya, tapi bisa juga untuk dari aplikasi si Gmail ya. Aplikasi Gmail bisa ditambahkan juga. Nah ini sudah ada Alhamdulillah Fian sudah mencoba Outlook-nya, sudah bisa. Ya jadi tinggal diperhatikan saja untuk aplikasinya. Jadi ini saya akan menambahkan sebuah akun yang bukan hanya dari Outlook ya, tapi juga bisa dari Gmail. Ini sudah ada keterangan bahwa Outlook, Exchange, Gmail, ataupun iCloud itu bisa langsung ditambahkan. Jadi nanti buka aksesnya adalah dengan menggunakan Outlook secara keseluruhan. Begitu, Mbak Sani. Ya, ini adalah tampilan dari laptop saya, handphone saya, smartphone-nya. Oke. Baik, pertanyaan dari Bapak Al-Batir sudah dijawab oleh Bapak Handi. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Kokom. Apakah harus selalu membuat akun setiap menggunakan fungsi Microsoft 365 dan akan mengakses ke OneDrive? Cukup satu akun saja, jadi satu akun untuk secara keseluruhan. Jadi misalnya mau menggunakan fitur Word, satu akun yang digunakan. Kemudian Excel, PowerPoint, kemudian untuk yang OneDrive, itu cukup satu akun saja yang diberikan. Jadi satu akun untuk semua aplikasi yang ada di Office 365. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Dini. Saya harus ada Microsoft Authenticator berupa QR Code terlebih dahulu. Oke. Khusus untuk akun yang Ibu Dini gunakan, karena itu atas nama sekolah ya. Atas nama sekolah sudah disetting untuk perlu permisi dulu ya. Jadi nanti saya akan coba atau install terlebih dahulu Bu, maaf. Sebentar saya coba. Ya, untuk yang Bu Dini, karena itu atas nama akun sekolah, jadi butuh permission. Sebentar saya tampilkan nanti. Sebentar saya tampilkan. Di situ ada butuh yang namanya aplikasi Authenticator. Ya. Silakan diinstal terlebih dahulu Bu. Namanya Microsoft Authenticator ya. Seperti yang saya contohkan. Nah, nih khusus untuk akun dari Bu Dini, silakan install yang seperti ini. Karena itu adalah butuh permisi dari adminnya sekolah ya. Oke. Itu butuh permission khusus untuk yang karena akun Bu Dini itu menggunakan akunnya sekolah ya, bukan akun PC Jabar. Itu, Mbak Tani. Baik, terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan Ibu Dini sudah teratasi kendalanya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wisnura, apakah bisa multi login akun dalam satu browser? Multi login nggak bisa Pak. Jadi harus misalnya multi loginnya akun, misalnya sudah punya akun yang berbeda namanya, itu harus berbeda juga browsernya. Nggak bisa satu akun beberapa akun di browser yang sama, karena dia akan ngebaca di sesinya untuk sesi yang terakhir login itu menggunakan yang mana. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Handi. Kita cek apakah ada peserta yang mengklik tombol raise hand supaya bisa berinteraksi. Baik, tampaknya belum ada. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Mungkin tadi sebelumnya terkendala sinyal ataupun perangkat yang kurang memadai. Kita masih ada waktu sampai pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah ada pertanyaan, boleh langsung ketikkan saja di kolom chat. Atau jika ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Andi, silakan klik tombol raise hand. Nanti saya akan aktifkan mikrofon Bapak dan Ibu supaya bisa berdiskusi langsung. Sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Andi. Baik, Bapak dan Ibu ya, kita coba lihat sedikit ya. Jadi tadi kita sudah memperkenalkan untuk materi-materi yang sederhana ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan mungkin email ataupun di OneDrive. Nah, satu fitur yang memang sama seperti layanan Google Form
ya dari Google ya, ada form ya. Kita akan coba dengan menggunakan form, di mana formnya nanti bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan sekolah. Ya. Yang pasti kalau dilihat dari sisi tampilan ya, nanti Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaannya sendiri bagaimana dari sisi tampilannya. Ya. Untuk yang pertama, nih saya hapus dulu untuk yang ya, ketika Bapak dan Ibu menggunakan sebuah layanan form dari Microsoft Office 365, ketika akan membuat sebuah form ya, di sini akan ditampilkan dua buah menu ya. Menu yang pertama adalah membuat form baru, ataupun yang kedua adalah membuat sebuah quiz. Sama ya, hampir mirip dengan layanan Google yang lainnya, misalnya form dan sebagainya, bisa membuat sebuah formulir ataupun membuat sebuah quiz. Nah, di sini pertama saya akan coba memberikan sebuah statement bagaimana membuat sebuah form ya, form dari Office 365. Nah, silakan Bapak Ibu juga mirip ya, sama layout fiturnya. Jadi untuk yang pertama ini adalah ketika akan membuat sebuah form. Misalnya untuk yang pertama adalah namanya adalah form biodata. Kemudian di sini dapat disebutkan deskripsinya dari sebuah form yang akan kita buat. Misalnya adalah isikan sesuai dengan perintah dengan formulir yang ada. Nah, ini adalah sebuah sama ya, fiturnya sama. Jadi kalau ketika ingin menambahkan sebuah background, tinggal ditambahkan. Ini misalnya adalah ya, jadi pencarian gambarnya juga bisa langsung secara online ya, ketika kita menggunakan link di sini. Ya, misalnya contoh ini saja dulu, add. Ya, kita bisa menambahkan sebuah gambar langsung secara online. Nah, ini form biodata dan gambarnya seperti apa. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah platform ya, mau itu bentuk pertanyaan, teks, rating, tanggal, ataupun bisa juga untuk ranking, liker, file upload, promosi, kemudian untuk yang bagian sesi. Sesi yang di sini artinya ketika Bapak Ibu pernah mengisi atau membuat sebuah form ya, di mana misalnya halaman lembar pertama adalah untuk nama, alamat, kemudian nomor telepon. Nah, halaman berikutnya adalah untuk misalnya lebih detail lagi, misalnya kayak jenis pekerjaan yang pernah dialami, yang pernah dilakukan. Itu adalah untuk ibaratnya kita membuat sebuah CV dan setiap halamannya itu berbeda. Nah, ini bisa menggunakan sebuah session ya. Ya, jadi ini memang masih materinya materi standar ya, Bapak dan sudah mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan layanan yang seperti ini. Jadi saya hanya mengulas bahwa di Microsoft pun bisa menggunakan choice adalah untuk pilihan ganda, teks adalah untuk esai, kemudian rating biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat sebuah evaluasi ya, seperti apa. Nah, misalnya seperti ini, ya untuk evaluasi sejauh mana sih materi yang disampaikan itu bisa diterima. Misalnya kalau misalnya bintang 5, artinya sangat sempurna, 4 sempurna, sampai yang 1 itu kurang. Pada saat membuat siswa seperti ini ya. Jadi bisa juga membuat pertanyaan seperti apa untuk pilihan formulirnya, misalnya contoh biasanya ketika menggunakan pilihan ganda adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, ini bisa ditentukan laki-laki atau perempuan. Ya, jadi ini masih materi standar yang mungkin Bapak dan Ibu tidak perlu diberikan pemberian materi secara dalam ya. Jadi kan Bapak Ibu sudah ibaratnya sudah terbiasa dengan layanan Google yang memang seperti form itu sudah bisa. Nah,
Ini hanya sekilas saja jadi Bapak dan Ibu untuk penggunaannya. Nah, apabila Bapak dan Ibu menggunakan sebuah rumus matematika dengan Microsoft pun sudah bisa digunakan ya. Bisa menggunakan rumus matematika, misalnya saja di sini ada yang namanya maaf. Jadi di form di sini untuk untuk yang rumus matematika itu sudah dapat digunakan dengan contohnya adalah menggunakan pangkat seperti ini. Itu sudah bisa menggunakan hasilnya. Ya, jadi 2 pangkat 2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti apa itu sudah bisa kita gunakan. Ya, jadi nanti untuk yang matematika ingin membuat soal matematika tanpa ragu, misalnya kalau sebelumnya kalau untuk ukur misalnya kayak akar, kemudian pangkat, integral, itu harus dijadikan gambar, tapi dengan Microsoft sendiri itu bisa langsung dijadikan fitur-fitur untuk simbol ya, seperti ini. Misalnya langsung ke matematikanya bisa langsung dapat. Itu untuk yang fitur untuk yang pilihan ganda ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita menggunakan yang teks, silakan bisa langsung masuk. Dan seterusnya. Jadi fitur-fitur yang ada di sini ini masih standar semua, hanya saja nanti tinggal memberikan sebuah form ya. Jadi setelah dari sini Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah form yang nantinya akan digunakan untuk siswa dan siswinya. Bisa sebagai untuk evaluasi ataupun untuk memberikan post test ataupun pre-test ya. Nah, selanjutnya ini saya anggap sudah selesai untuk membuat form sederhananya ya di Bapak dan Ibu. Jadi saya membuat sebuah pertanyaan untuk tentang pilihan ganda dan sebuah esai ya. Selanjutnya sebelum kita berikan atau sharing ke pesertanya atau siswa-siswi kita bisa langsung melihat di preview terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah benar atau belum ya. Perlu Bapak dan Ibu perhatikan bahwa ini bukan untuk ini ya, bukan untuk quiz. Jadi hanya untuk sebatas form biasa saja ya. Form biasa saja, jadi bukan untuk quiz. Jadi untuk quiz nanti ada berbeda menu pilihan. Nah, anggaplah ini sudah semua ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah di preview, tinggal kita lakukan. Nah, kalau misalnya mau milih tema, bisa langsung pilih temanya. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya, jika sudah sesuai, kita bisa langsung share ya. Jadi review untuk mengecek dulu apakah sudah sesuai dengan yang keinginan kita yang buat. Kemudian tema untuk mengganti latar belakang ya. Hampir semuanya sama bisa. Kemudian yang terakhir adalah share. Share-nya seperti apa? Nah, di sini kita juga bisa sama seperti yang lainnya, bahwa yang pertama kita bisa melakukan hanya di organisasinya hanya visi Jabar saja yang bisa mengedit di sini. Jadi hanya yang punya akun saja yang bisa ngedit, atau ke semuanya bisa merespon ya. Di sini contoh. Kemudian di sini ada bentuknya link, ada juga QR code atau QR code, jadi tinggal langsung scan ke siswanya, atau juga langsung ke embed. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan link formulir ini ke dalam misalnya sebuah PowerPoint, nanti bisa menambahkan di embed, atau juga bisa langsung ke email ya, kirim ke email. Nah, seperti ini. Jadi begitu diklik logo emailnya, nanti Microsoft Outlook-nya nanti akan terbuka secara otomatis ya. Ini Outlook juga seperti saya bilang tadi, bahwa bukan hanya untuk Office 365 saja, tapi untuk Google, Yahoo, iCloud, ataupun yang lainnya juga bisa digunakan ya. Gitu. Itu salah satunya. Yang sederhana ya, yang biasanya kita gunakan adalah di copy linknya, baru diberikan ke orang lain, link yang diberikan. Itu yang sederhananya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya misalnya sudah
canggih, ya sudah tinggal berikan QR code-nya, kemudian bisa langsung di-share langsung sedikit gitu. Jadi langsung si anak-anaknya langsung dengan kamera, dengan aplikasi QR code bisa langsung masuk ke aplikasi-aplikasinya, linknya di situ. Nah itu cara sederhana ya Bapak dan Ibu bagaimana kita menggunakan sebuah formulir. Ini yang sederhana. Jadi yang kita buat ini adalah sebuah formulir biasa, bukan untuk penggunaan quiz ataupun yang lainnya. Ya, mungkin bahasanya saya kembalikan terlebih dahulu, barangkali ada pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan satu dari Ibu Tin Mulyawati. Cara buka email di Microsoft 365. Tadi sudah jelas, mau dijelaskan kembali Pak Andi? Ya, buka email cukup dengan menggunakan aplikasi Outlook sih, Bu. Ya, jadi ketika menggunakan Windows ya, tinggalkan bisa ketik yang namanya Outlook. Ya, seperti ini. Ini aplikasi versi desktopnya atau versi webnya. Kalau webnya kan di menu utama sudah tersedia menu Outlook email. Ya, silakan klik saja, nanti terbuka langsung ke Outlook-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu fleksibel, terbaik gunakan si smartphone, Bu. Jadi emailnya bisa langsung dibuka di smartphone. Gitu. Itu mungkin bahasanya. Jadi Ya. untuk di sesi hari ini kita akan mempelajari 3 materi dasar yang paling sederhana, Outlook, OneDrive, dan Home. Itu yang memang paling sering digunakan di fitur layanan yang lainnya seperti Google. Itu paling banyak sederhananya seperti itu. Baik, sudah ada Bapak Ade Korsasi yang tadi mengklik tombol raise hand, mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Andi. Saya akan coba aktifkan mikrofonnya. Selamat sore Bapak Ade. Ya, selamat sore Bu. Iya, silakan langsung dengan Pak Andi, Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Andi sendiri ya, pas waktu terakhir menjelaskan tentang form ya Pak. Cuma mungkin agak sedikit ke depan tentang penggunaan media video conference-nya apa ya. Oke, apabila gini Pak, ketika kita mau bergabung dengan siswa kita, tetapi siswa kita belum mempunyai akun 365 ya, Office 365, prosedurnya harus seperti apa Pak sebenarnya? Karena kan kalau kita yang tahu sekarang itu ketika kita punya akun Office itu kita didaftarin ya Pak ya? Iya, betul. Secara langsung oleh operator. Tapi ketika siswa secara individu mau masuk atau membuat akun secara pribadi ya Pak ya, apakah bisa atau tidak secara langsung Pak? Mungkin itu aja Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini, baik Bapak dan Ibu, perlu diperkenalkan bahwa setiap siswa yang ingin mendaftar tetap harus didaftarkan melalui admin ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka bisa saja mendaftar, tapi belum tentu langsung di-approve oleh Microsoft Pak. Jadi setiap, termasuk Bapak dan Ibu guru juga ketika mendaftar langsung, bawa atas nama bawa pribadi, itu belum tentu langsung di-approve. Kenapa? Karena dia akan mengecek terlebih dahulu email yang didaftarkan itu adalah email instansi atau email umum. Maksudnya email umum yang menggunakan versi gratisan. Biasanya yang menggunakan versi gratisan itu tidak akan di-approve, Pak. Jadi besar kemungkinan yang akan ditolak secara keseluruhan ketika siswa mendaftar mandiri gitu. Nah, oleh karena itu, jadi ketika nanti Bapak akan memberikan sosialisasi materi ke siswa, di mana siswanya bisa didaftarkan. Jadi cukup dengan Excel saja dan base-nya nanti diberi ke kami untuk dijadikan sebuah berikan akun siswa, gitu Pak. Beda lagi ketika Bapak dan Ibu ingin membuat akun sekolahan ya. Akun sekolahan itu masih bisa disetujui dengan syarat ada website, kemudian emailnya harus ada email belakang, misalnya smkx.sh.id, harus ada domain yang .sh.id, seperti itu Pak. Jadi tetap saja nanti kalau misalnya mau diseminasi ke peserta, silakan buatkan saja Excel-nya, nanti biar kami yang memberikan akun untuk lisensinya, gitu Pak.
langsung ke siapa Pak ini? Kalau ke Simolek, ke Bapak? Ke saya aja Pak, langsung ke saya. Daftar aja. Langsung ke saya pribadi aja. Jadi nanti untuk yang dari Visi Jabar, karena nantinya akan melakukan diseminasi masing-masing pesertanya untuk kelulusan, silahkan nanti semua pesertanya yang akan diuji coba kirimkan saja per sekolah, nanti buat Excel saja. Yang penting yang saya butuhkan adalah nama depan, nama belakang, sama nama sekolah. Ya, itu saja yang saya minta. Terima kasih Pak. Ya, jadi nggak perlu. Siswa juga biar lebih pede dengan email yang diberikan oleh sekolah. Ya baik, terima kasih Bapak Ade Kosasi sudah berinteraksi dengan Bapak Andi. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Ibu Neng Ayu Esti. Apakah di Microsoft Form bisa mengimport pertanyaan dari media lain seperti halnya Excel atau Word? Di Microsoft Form bisa mengimport ya, kalau selama misalnya contoh nih, Ibu sudah punya Excel ya, Excelnya menulis tentang soal, ya tinggal di-upload saja untuk Excelnya, nanti bisa dibuka langsung di sini. Ini contoh kayak punya, ibaratnya yang kayak bentuk form biasa sih jatuhnya. Jadi kalau file soal itu tidak bisa gitu. Tapi kalau untuk yang berbau Excel, Word itu bisa langsung. Tapi kalau untuk yang pengen jadi formnya itu tidak bisa. Sama seperti Google juga kan tidak bisa langsung import soal seperti itu. Sementara masih belum, mungkin nanti tahap kedepannya masih ada pengembangan dari Office 365-nya bisa langsung dibuka, ya bisa langsung ekspor soalnya gitu. Ya baik, terima kasih Bapak Andi. Mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu Neng Ayu Esti sudah terjawab. Lalu pertanyaan dari Ibu Nur Aini, nomor mana bisa dihubungi Pak? Nanti mungkin di akhir ya untuk pengajuan ya. Nanti di sesi terakhir bisa via email atau via WA juga nggak masalah ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 8 menit. Silakan manfaatkan untuk sesi hari ini. Kita masih bisa berinteraksi sampai pukul 4 atau 16:15 waktu Indonesia Barat. Silakan jika ada pertanyaan ketikkan di kolom chat. Mungkin sambil Bapak Ibu mencoba-coba mengeksplor fitur-fitur yang ada di Office 365. Nanti menemukan kendala atau menemukan hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja ketika di kolom chat untuk bertanya. Untuk materi pertanyaan, nanti, ya silakan. Untuk materinya nanti akan saya share di grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Soalnya kan saya juga sudah bergabung di grup WhatsApp, jadi nanti tinggal kalau misalnya mau japri ya tinggal japri saja. Selama Bapak dan Ibu sudah masuk ke grup WhatsApp, karena ada info-info yang disebar oleh saya itu melalui grup WhatsApp juga. Silakan nanti materinya nanti akan di-share secara keseluruhan dari mulai hari ini ya sampai terakhir di WhatsApp. Ya baik, terima kasih sudah cukup jelas informasinya. Nanti di akhir sesi apakah ada penugasan ya Pak? Kira-kira? Selalu ada ya? Ya, tetap ada. Karena Bapak dan Ibu calon trainer, jadi bagaimana mendiseminasikannya untuk siswa itu tetap ada tugas ya. Ya, baik Bapak Ibu silakan dipersiapkan akunnya dan juga materinya dipelajari kembali nanti setelah sesi berakhir. Setelah seluruh materi disampaikan, nanti Bapak Andi akan menyampaikan materinya di grup WhatsApp yang sudah dijanjikan. Nanti mungkin untuk sesi penugasan sekitar 1 minggu ya mungkin ya, kurang lebih ya. Nggak sampai 1 minggu, 2 hari. Nggak nyampe. Baik. Nah, mepet nih Bapak Ibu waktunya. Jadi silakan dipersiapkan benar-benar supaya nanti ketika sudah tenggat waktunya berakhir, Bapak Ibu bisa langsung mengumpulkan. Dan nanti kami akan mengecek apakah Bapak Ibu sudah dinyatakan menyelesaikan dengan sempurna sehingga layak untuk menerima sertifikat atau belum gitu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:10. Masih ada 5 menit, silakan dimanfaatkan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Kami tunggu sambil Bapak Ibu mengeksplor fitur-fitur yang tadi sudah Bapak Andi sampaikan. Mulai dari form dan untuk yang masih ada kendala akun silakan ditahan dulu, nanti mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Mungkin bisa japri juga atau chat nanti via grup WhatsApp yang sudah disediakan. Masih ada yang mau disampaikan Pak Andi sambil menunggu 5 menit yang tersisa? 5 menit ini jadi
Pokoknya intinya dari setiap materi-materi yang akan disampaikan secara spesifik itu masih tahap dasar ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang hari ini memang masih yang sudah dibiasakan oleh Bapak dan Ibu menggunakannya, jadi masih ibaratnya nggak ada masalah lah untuk mencoba fitur-fitur yang ada gitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang memang ingin menggunakan Office 365 untuk instansi ya, bukan atas nama pribadi. Jadi saya tekankan di sini atas nama instansi itu bisa kami bantu untuk aktifkan di sekolah ya, untuk in sekolah ataupun untuk kampus itu masih bisa. Tapi kalau untuk pribadi tidak ada yang tidak bisa digunakan kecuali kalau mau misalnya berbayar bisa digunakan. Tapi kalau untuk instansi itu nanti bisa kami bantu. Ya, selain dari visi Jabar ini ada juga nanti untuk turun lagi ke instansi masing-masing itu silakan. Nanti karena Bapak dan Ibu sudah menjadi calon trainer untuk secara keseluruhan ya, bukan untuk atas nama visi aja gitu. Ya, itu saja mungkin Mbak Sani tambahannya. Ya baik, silakan Bapak Ibu, kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, pertanyaan dari Ibu Nur Aini. Apakah MS365 ada jangka waktunya? Tidak ada ya, bisa dipakai seterusnya? Seterusnya, jadi selama itu biasanya yang tidak bisa digunakan untuk selamanya itu ketika Bapak dan Ibu menggunakan akunnya disalahgunakan, misalnya mengupload file yang berbau ada terindikasi terkena virus ya, diupload, nah itu tiba-tiba memang akan langsung ke suspend otomatis gitu. Ya, jadi hati-hati ketika ingin menggunakan media penyimpanan apapun, itu biasanya dia akan melakukan screening ketika ada software atau software yang berbau ada virus, itu langsung disuspend otomatis. Jadi bukan dari kami yang suspend, tapi dari sistemnya sendiri, dari Microsoft-nya. Gitu. Jadi hati-hati, kalau dari kami silahkan pakai gunakan dengan bijak gitu saja. Secara keseluruhan sampai kecuali kalau memang layanan dari Simulacnya mati, itu bisa berakhir pesertanya, akunnya ya. Ya, baik. Apakah ada potensi untuk dinonaktifkan nggak Pak akunnya? Mungkin karena terlalu lama sudah tidak pernah digunakan atau mengandung banyak spam dan lain sebagainya? Potensinya akan dinonaktifkan ketika Bapak dan Ibu tidak membuka akun ya, tidak buka akun secara berturut-turut 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan itu tidak ada aktivasi sama sekali, kemungkinan besar tidak ada aktivitas ya, tertutup. Jadi saya sarankan emailnya sangkutin aja ke handphone. Jadi itu kan yang anggapnya aktif terus. Walaupun misalnya nggak ada aktivitas untuk membuka ataupun yang lainnya, tolong diaktifkan aja di email. Email di smartphone. Jadi itu dianggap ada aktivitas masuk gitu. Pokoknya selama 3 bulan berturut-turut nggak ada, itu kan non-aktif juga. Selain di luar tadi file yang terindikasi virus ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik Ibu Bapak Ibu, 3 bulan ya waktu untuk idenya atau masa non-aktivitas. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya akun, kemudian tidak ada aktivitas, ini maksimal 3 bulan akunnya tidak ada aktivitas, supaya nanti setelah 3 bulan nanti otomatis akan ada penonaktivasian terhadap akun Bapak Ibu. Jadi dalam waktu kurun 3 bulan tersebut, silakan digunakan, manfaatkan akun tersebut, mungkin bisa disinkronkan dengan email di handphone, dengan demikian akan terdeteksi bahwa akun Bapak Ibu sebenarnya ada aktivitasnya. Sekarang kita, ya mohon maaf Bapak Ibu. Oke, kita cek kembali pertanyaan dari, pertanyaan terakhir, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4:15. Apakah bisa untuk mendaftar sendiri untuk akun yang tidak berbayar? Lalu untuk akun akun instansi, apakah langsung menghubungi Bapak Andi atau bagaimana? Ya, langsung saja kalau untuk aktivasi akun instansi ya bisa kontak ke saya. Jadi nanti saya bantu, tapi dengan syarat ya, sekolah harus sudah punya website yang aktif
Kemudian juga dengan syarat juga harus ada domainnya, nama sekolahnya, misalnya seperti ini. Sebentar, kita share dulu. Nah, seperti ini ya, misalnya nama snkaa.sch.id. Ini persyaratan dari Microsoft yang bukan dari kaminya, bukan dari saya ya. Jadi sekolah harus, ini persyaratannya. Sekolah harus punya website. Ya, yang kedua, nama domainnya adalah seperti ini. Nih. Jadi seperti itu. Jadi sekolah harus punya website sendiri yang sudah ada kontennya. Kemudian nama domainnya adalah seperti ini. Ini nanti bisa kita bantu untuk dibukakan untuk email sekolah, akun sekolah ya. Jadi nanti sekolah bisa masing-masing menggunakan akunnya. Nah, kenapa Siamolek bisa? Jadi Siamolek sebetulnya dari tahun 2017 sudah menggunakan Office 365 ya untuk aplikasi perkantoran dan sebagainya. Jadi kita melakukan terutama saya sendiri yang dikirim Siamolek untuk mengikuti ujian sertifikasi sebagai instruktur. Sebagai rewardnya kami bisa mengikuti domain kami yang sebetulnya adalah seperti ini. Aslinya adalah siamolek.org. Jadi yang memang di persyaratan dari Microsoft-nya itu standarnya harus ada seperti ini saja nih. Domainnya harus sch.id ataupun ac.id. Itu syarat utamanya. Tapi kalau anak kami sudah mengikuti ujian instrukturnya, jadi diperbolehkan untuk membuat akun seperti ini, untuk menambahkannya. Ataupun yang seperti ini. Termasuk yang IC Jabar juga, itu juga karena kami sudah diperbolehkan, jadi bebas mau menggunakan domain yang mana saja. Itu aja Mbak Sani, tambahannya. Ya baik. Terima kasih atas responnya. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Nur Aini. Kita sudah di sesi terakhir. Sebelum saya tutup, Bapak Andi mungkin ingin menyampaikan kembali hal. Baik, Bapak dan Ibu, untuk di sesi terakhir adalah saya menambahkan bagaimana membuat tugas ya. Tugas yang pertama, jadi saya sampaikan langsung sih untuk tugas hari ini adalah yang pertama, Bapak membuat sebuah soal ya. Soal yang dari mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu sebanyak 10 dengan menggunakan form ya. Ini membuat soal sebanyak 10 dengan menggunakan form. Itu kategorinya adalah 50% pilihan ganda dan 50% adalah esai. Jadi menentukannya adalah 100 nilainya ya, nilai maksimumnya adalah 100. Ini, dan yang kedua, Bapak dan Ibu juga masih menggunakan buat kuesioner dari materi yang dari soal ya, menggunakan form juga. Jadi isinya adalah membuat kuesioner dari soal atau misalnya membuat materi, kemudian diberikan kuesioner kepada siswa menggunakan form. Jadi siswa nantinya harus mengisi mengerjakan soal dan mengisi juga untuk formnya. Gitu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika sudah menggunakan form dan akan memberikan di-share, jangan lupa aksesnya di-set untuk public. Ya, artinya siapapun bisa menggunakan form ini. Ya. Nah, untuk link materinya bagaimana membuat soal dengan menggunakan form, nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Seperti itu Mas Ani. Jadi tugas satu ini adalah kombinasi secara keseluruhan ya. Jadi intinya di semua bidang ada membuat soal, nggak usah banyak-banyak, 10, di mana 50% adalah pilihan ganda dan 50% esai.
Kemudian yang kedua adalah membuat questionnaire menggunakan form juga. Gitu. Ya, maksudnya itu yang bisa saya tambahkan. Untuk hari ini kurang dan lebihnya mohon maaf karena itu kita akan berlanjut besok di materinya. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat, kita akan ulas sedikit di besok. Ya, untuk besok materinya adalah bagaimana kita akan membuat sebuah virtual class dengan materi-materi yang lainnya. Gitu. Intinya skema virtual class. Ya, kalau sekarang hanya untuk pengenalan saja karena sudah hampir semua Bapak dan Ibu terbiasa. Dan untuk besok kita akan lebih ke teknis lebih dalam lagi. Itu saja mungkin Mas Ani yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ya. maaf. Baik, terima kasih Bapak Andi. Bapak Ibu silakan screen capture terlebih dahulu ya mungkin ya penugasan yang Bapak Andi sampaikan tadi. Mungkin nanti walaupun nanti mungkin akan disampaikan kembali di grup chat. Mungkin untuk disimpan terlebih dahulu. Mungkin tadi apa yang Bapak Andi sampaikan yang sudah diketikkan tadi bisa di screen capture atau di print screen terlebih dahulu untuk dibaca lagi kemudian. Ya, baik Bapak Handi, terima kasih untuk sesi pertama kita pada hari ini. Sudah cukup padat ya sesinya, 2 jam lebih 15 menit. Kita awali sesi pertama pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, besok kita bertemu kembali masih pada jam yang sama yaitu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Room akan kami buka atau kami start pada pukul 13.30. Dengan demikian Bapak dan Ibu yang mungkin mengalami kendala dalam join di dalam room Pikon ini bisa mengakses terlebih dahulu supaya nanti pada saat sesi materi berlangsung Bapak Ibu sudah standby di dalam ruangan kelas. Demikian untuk sesi pertama kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak nyaman yang Bapak Ibu terima dari kami, khususnya dari saya sebagai moderator dan juga host. Kita bertemu kembali pada esok hari. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.